Bap Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan shalom. Tentu sukacita dan damai sejahtera selalu nyata di dalam hidup kita, sebab kasih karunia Tuhan tetap memelihara kita sampai hari ini. Satu pekan telah kita lewati dan kita kembali ada pada malam ini, malam akhir pekan, malam di mana kita bersyukur dan juga siap beribadah kepada Tuhan. Karena itu marilah kita masuk ke dalam hadirat-Nya, beribadah dengan tulus ikhlas kepadanya. Kita berdoa. Terpuji nama Bapa selama-lamanya, sebab Bapa Maha Baik. Terima kasih untuk perkenanan-Mu Bapa. Semata-mata perkenanan-Mu kami masih dapat beribadah kepadamu. Bapa, kami selalu menyadari kami orang-orang berdosa. Benar Tuhan, kami orang berdosa. Selalu kami menyadari demikian, tetapi selalu kami mengingat akan kasih karunia Tuhan melalui kematian Tuhan kami Yesus Kristus yang menebus segala dosa kami. Dan Bapa, mohon ampun, kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, dan walaupun Tuhan kami tetap mengingat akan kasih karunia-Mu. Dan Bapa, biarlah dengan pengampunan-Mu kami menjadi layak, dan saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua Bapa dengan Roh-Mu, agar kami semua dapat diberkati. Hamba-Mu ini dapat memberitakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang siap saya bacakan untuk kita renungkan bersama dari Mazmur 119 ayat 7 dan 8 demikian. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Jangan tinggalkan aku sama sekali. Demikian sabda Tuhan berbagi kita semua yang telah mendengarkannya, dan mari kita memelihara dalam hidup kita setiap hari. Saudaraku, kita masih diberi waktu, kita bersyukur tentunya. Saat ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Saya berikan tema atau di bawah tema bersyukur dengan hati jujur. Hati jujur dalam kamus bahasa Indonesia sama dengan hati yang lurus, tidak curang atau tulus ikhlas. Begitulah bagaimana pemazmur di sini dia memiliki komitmen bagaimana sesungguhnya dia memiliki kebahagiaan supaya dia hidup menurut Taurat Tuhan. Salah satunya dia harus bersyukur. Dia bersyukur dengan hati jujur tentang hukum-hukum Tuhan itu bagi kehidupan umat percaya, tentu terkhusus bagi pemazmur. Mazmur ini adalah suatu renungan tentang Taurat yang dipuji sebagai anugerah dari Tuhan yang paling berharga. Karena itu pemazmur mengajak orang-orang lain untuk mengikuti jalan yang serupa dan mengalami bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki dan terang bagi setiap jalan. Begitulah pemazmur mengajak orang-orang lain untuk mengalami dalam kenyataan hidup sehari-hari sehingga mereka tetap ada pada jalan yang lurus atau ada pada satu kehidupan yang penuh dengan syukur karena hukum-hukum Tuhan itu. Nah, pemazmur di sini kita menemukan sebagaimana tema yang saya berikan tadi, bersyukur dengan hati jujur. Hati jujur itu hati yang lurus, hati yang tidak curang atau hati yang tulus ikhlas. Maka mari kita menemukan bagaimana supaya dia memiliki tahapan atau memiliki kekuatan bersyukur di sini dengan hati yang jujur tadi. Menurut pemazmur yang pertama, sesuai dengan bagian firman Tuhan yang saya baca untuk kita renungkan. Yang pertama, apabila dia belajar hukum-hukum Tuhan itu, itulah ciri dia sebagai seorang yang bersyukur dengan hati jujur. Yang pertama, apabila dia belajar hukum-hukum Tuhan yang adil itu. Nah, jika pemazmur berkata demikian, maka pemazmur ini dia mau menjadi murid dan Tuhan adalah guru baginya. Karena itu dia terus belajar akan hukum-hukum Tuhan. Kalau kita baca seluruh Mazmur 119, maka ditemukan di situ pemazmur ini benar-benar belajar, benar-benar haus, benar-benar rindu, dan benar-benar mencintai Taurat Tuhan, mencintai hukum-hukum Tuhan ini. Dan ditemukan bahwa pemazmur itu lebih dari pengajar-pengajarnya. Disaksikan seperti itu dalam Mazmur 119. Karena itu tipe
tipe seorang pemazmur yang bersyukur dengan hati jujur apabila dia belajar hukum-hukum Tuhan. Dan dia belajar itu sampai benar-benar mencapai puncak dia itu. Dia temukan bagaimana keberpihakan Tuhan di dalam mengatur hidupnya, di dalam membentuk hidupnya. Sampai dia menemukan kepribadiannya itu memiliki kedewasaan melebihi pengajar-pengajarnya. Itu berarti bahwa pemazmur ini benar-benar menguasai hukum-hukum Tuhan. Kenapa? Karena dia mau belajar. Begitulah seorang yang bersyukur dengan hati jujur, mau berkomitmen untuk menjadi murid. Ini penting sekali Bapak Mama. Sebab kalau tidak menjadi murid, maka tentu tidak mungkin sampai tahap bersyukur dengan hati jujur sebagaimana seorang pemazmur. Apa yang menjadi kenyataan dalam hidup pemazmur? Bagian yang pertama tadi dia mau menjadi murid dan belajar hukum-hukumnya. Maka ini juga yang dituntut Tuhan Yesus dengan berkata harus tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Tinggallah dalam Yesus. Jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya, dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Saudaraku, sebagaimana pemazmur beritahu bahwa Taurat Tuhan adalah anugerah Tuhan yang paling berharga. Karena itu isi hati Tuhan dan itu kita ingat dari mulanya. Ketika orang Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, mereka harus berkemah di sekitar Gunung Sinai. Supaya Musa naik ke atas Gunung Sinai. Dan Tuhan menuliskan dengan jarinya dari isi hatinya. Dan berikan isi hatinya berupa hukum-hukum darinya. Untuk menjadi pedoman, untuk menjadi dasar, menjadi pandangan hidup, menjadi terang hidup bagi perjalanan umat kepada masa depan. Karena itu mereka harus perlu belajar. Karena itu Mazmur di sini mengingatkan dia kembali, dia harus belajar hukum-hukum Tuhan. Dan ini yang seharusnya dimiliki oleh kita semua. Malam ini masihkah kita menjadi orang-orang dengan tipe bersyukur dengan hati jujur? Karena untuk sampai tipe orang-orang percaya bersyukur dengan hati jujur, yang pertama harus menjadi murid untuk belajar hukum-hukumnya. Dan Tuhan adalah guru bagi kita sebagai anak-anaknya. Dan kita perlu menarik diri menjadi murid. Saudaraku, kalau orang terus belajar, pasti dia bisa, pasti dia pintar, pasti dia cerdas. Memang susah juga. Banyak orang yang tidak mau perlu lagi hukum Tuhan. Ya. Ada yang bilang, itu sudah di luar kepala. Pantas saja. Begitu godaan datang, cepat sekali hilang jejak. Cepat sekali menyimpang. Sudah di luar kepala. Kalau di dalam kepala dan di dalam hati, dituliskan di dalam hati, maka pasti kita tetap berpegang. Pasti kita hidup dengan hukum-hukum Tuhan. Pasti kita hidup di dalam kesetiaan. Salomo memberitahu bahwa hendaklah kasih setia itu tidak meninggalkan kita. Kalungkan itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka apa yang terjadi? Engkau akan mendapat penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jika kita belajar dan menguasai hukum-hukum Tuhan. Kepada siapapun juga, salah satu kepada Yosua, dia harus menguasai Taurat Tuhan. Dan dia harus merenungkan itu siang dan malam. Bukan saja dia harus menguasai dan merenungkan begini, tetapi dia juga harus perkatakan itu kepada orang-orang yang dipimpinnya. Saudaraku perlu menguasai hukum-hukum Tuhan sebagai ciri orang yang bersyukur dengan hati jujur. Marilah kita memiliki kekuatan ini. Selalu mau jadi murid. Dan Tuhan sang guru itu akan mengajarkan kepada kita.
sesungguhnya berikan kekuatan untuk kita hidup di dalam hukum-hukumnya. Kita hidup menurut hukum-hukumnya, kita hidup sesuai dengan hukum-hukumnya. Para murid benar-benar mau memberi diri untuk belajar dan taat pada Tuhan Yesus. Dan mereka mengakui dia adalah guru dan Tuhan. Yesus berkata, benar katamu, akulah guru dan Tuhan. Karena itu mereka setia menjadi murid. Dan ketika mereka setia menjadi murid, Tuhan berkata, kamu akan menjadi sahabat-sahabatku. Dan kenyataan dari janji itu benar digenapi dalam hidup mereka. Saudaraku, mari kita semua selalu perlu menunjukkan diri sebagai murid tiap-tiap hari untuk belajar firman Tuhan. Yang kedua, tipe orang yang bersyukur dengan hati jujur menurut pemazmur sebagaimana pemazmur. Berpegang pada ketetapan Tuhan. Kita tahu Tuhan memberikan juga ketetapan dan peraturan-peraturan untuk dilakukan oleh umat Israel. Kata Musa memberitahu mereka ketetapan dan peraturan yang harus mereka lakukan. Untuk mereka setia melakukannya. Musa juga berulang-ulang memperingatkan, menasihatkan, meneguhkan umat supaya mereka tetap berpegang pada ketetapan dan perintah Tuhan. Musa demikian begitu setia sebagai hamba untuk terus mengingatkan mereka, untuk terus mengajar mereka supaya mereka tetap menjadi umat dengan identitas yang benar dan jelas, yaitu sebagai umat yang berpegang pada ketetapan dan perintah-perintah Tuhan, peraturan-peraturan yang harus disampaikan kepada mereka untuk menata hidup mereka, baik itu dari sisi rohani, jasmani, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Bab mama saudara-saudara, begitu juga dengan kita. Ciri orang yang bersyukur dengan hati jujur, dengan hati yang tidak curang atau tulus ikhlas, yaitu orang yang berpegang pada ketetapan dan peraturan yang dari Tuhan. Dan itulah juga yang dikatakan, yang diajar oleh Yesus melalui khotbahnya di bukit, supaya benar-benar mereka harus ada dalam kebahagiaan menurut Tuhan Yesus. Mereka harus berpegang pada ajarannya. Harus berpegang pada ajarannya. Memang ajaran Tuhan Yesus itu ajaran yang bertentangan dengan ajaran-ajaran pada saat itu. Misalnya gigi ganti gigi. Oh, Tuhan Yesus tidak mengajarkan. Justru Tuhan Yesus mengajarkan kita harus membawa damai. Kalau pada saat itu orang mengandalkan pengetahuannya, mengandalkan harta kekayaannya, Yesus mengajar berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Jika pada saat itu mereka begitu merasa hebat sendiri, merasa kaya sendiri, justru Yesus mengajar berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka peroleh kemurahan. Jika pada saat itu orang merasa puas dengan pengetahuan yang mereka miliki, justru Yesus mengajar berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan, dan seterusnya dan seterusnya. Kita bisa baca pengajaran Yesus itu dengan dalam khotbah di bukit itu dalam Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Supaya apa? Supaya kita berpegang sebagai umat yang ditebus Tuhan. Kita perlu berpegang pada hukum-hukum Tuhan dan juga pada ajaran Tuhan Yesus seluruhnya di dalam Injilnya. Kita perlu berpegang supaya apa? Disitulah kekuatan orang percaya dengan tipe orang percaya yang harus bersyukur dengan hati jujur, yaitu yang kedua, berpegang pada ketetapan dan peraturannya, atau seperti yang dikatakan harus berpegang pada undang-undang kerajaan sorga sebagaimana pengajarannya di bukit. Nah, saudaraku, mari kita semua memiliki kekuatan syukur ini. Sebab jika kita memiliki kekuatan syukur ini, maka tentu kita menjadi orang-orang yang berbahagia menurut Yesus, bukan menurut dunia ini. Saudaraku, kebahagiaan menurut dunia ini, kebahagiaan yang terlepas dari Yesus. Orang tidak mau berpegang pada firman Tuhan. Orang berpegang pada kesenangan.
kesenangan diri manusia, kesenangan diri mereka menjadi orientasi mereka. Tetapi tidak dengan orang-orang percaya pada Tuhan, dengan telah berkomitmen hidup sebagai orang percaya, dengan bersyukur, dengan hati tulus ikhlas, yaitu orientasi mereka, yaitu berpegang pada hukum-hukum Tuhan, berpegang pada ajaran Tuhan, berpegang pada undang-undang kerajaan sorga sebagaimana yang diajar Yesus dalam khotbahnya di bukit. Kita perlu berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan, pada hukum-hukum Tuhan, pada aturan-aturan Tuhan, supaya di tengah dunia yang begini kuat untuk menarik orang untuk terlepas daripada kehendak Allah, tetapi kita masih tetap kuat berpegang untuk tetap hidup dengan ciri yang benar dan jelas sebagai umat Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudara, bagaimana dengan situasi hidup kita, rumah tangga kita? Apa kita masih tergolong sebagai keluarga, sebagai pribadi yang belajar hukum Tuhan, yang berpegang pada ketetapan dan perintahnya? Malam ini kita diingatkan kembali, 6 hari kita bekerja, 6 hari kita bagaimana menata membangun hidup ini, tetapi hari ke-7 kita harus beribadah kepada Tuhan. Itu harga mati, tidak tawar-menawar. Kenapa harga mati? Karena sangat berharga nilainya. Itu isi hati Tuhan bagi kita. Jika kita memeteraikan dengan nilai yang sangat berharga, karena itu isi hati Tuhan, maka ingat, hati Tuhan pun akan diberikan kepada orang-orang yang taat. Dari mulanya telah ditulis bahwa, dimateraikan bahwa ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Saudara, mungkin kita dalam kelemahan-kelemahan diri, dalam seperti apa yang sedang kita miliki, tetapi ketaatan penting kita pertaruhkan. Para murid, mereka taat walaupun sulit, mereka taat, luar biasa, mendatangkan berkat. Itu ditulis, itu dimateraikan, pernyataan Tuhan demikian. Nah, orang yang taat pasti ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Orang yang terus berpegang pada ketetapan dan pada hukum-hukum Tuhan, 6 hari saja sudah sangat cukup untuk dia hidup. Dia tidak perlu banting tulang sampai bunyi kiri kanan. Dia tidak perlu peras keringat sampai dia letih yang letih punya. Tapi hari ke-7 dia istirahat. Itu sangat terbukti orang-orang yang taat pada Tuhan dipelihara dengan hati Tuhan. Hati Tuhan akan diberikan kepadanya bagaimana dia memiliki perasaan. Pikiran Tuhan akan diberikan kepadanya bagaimana dia harus menjalani hidup ini. Karena ketika kita mengambil keputusan malam ini untuk beribadah dan juga untuk mempersiapkan diri untuk besok kita beribadah, sebenarnya kita sedang memiliki hati pikiran Tuhan. Sebenarnya itu tanda orang-orang yang sedang tetap disertai Tuhan. Itu tanda orang-orang yang sedang bersyukur dengan hati jujur, sebagaimana pemazmur, sebagaimana tema yang tadi saya berikan kepada kita semua. Tipe yang ketiga atau ciri yang ketiga, orang bersyukur dengan hati jujur, orang bersyukur dengan hati yang lurus, orang bersyukur dengan hati yang tulus ikhlas, yaitu memohon kepada Tuhan, jangan tinggalkan aku sama sekali. Inilah yang diberikan, yang dikatakan pemazmur kepada Tuhan, jangan tinggalkan aku sama sekali. Pemazmur mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup tanpa hukum Tuhan. Dia tidak bisa hidup tanpa berpegang pada ketetapan dan peraturan Tuhan. Dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dia tidak bisa hidup jika Tuhan tinggalkan dia. Bahkan dia pernah berucap, jika Tuhan meninggalkan dia, dia akan seperti ada di dunia orang mati. Dia memohon Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Luar biasa Bapak Mama. Dan ini yang sesungguhnya yang Yesus katakan dalam khotbahnya di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Atau dengan kata lainlah, berbahagialah orang yang memohon pada Tuhan itu tidak meninggalkan dia. Ya, sama dengan pernyataan pemazmur dalam permohonannya. Begitukah kita? Begitukah keluarga kita? Setiap hari harusnya itu yang menjadi ciri kita.
Jangan tinggalkan aku sama sekali. Jangan Tuhan. Karena itu permohonan pemazmur dan itu juga diajar oleh Yesus. Supaya kita benar bergantung padanya. Dan dia pusat seluruh perasaan kita. Pusat seluruh pikiran kita. Pusat seluruh perbuatan kita. Pusat seluruh kekuatan kita di dalam dia. Tuhan Yesus bilang, tinggal di dalam aku di dalam kamu. Supaya apa? Supaya kamu berbuah. Dan jika kamu berbuah, nanti ranting itu dibersihkan. Supaya tujuannya berbuah lebat. Ya. Saudaraku, tipe orang yang bersyukur dengan hati yang tulus, jujur, tulus, ikhlas, lurus. Salah satu cirinya, yaitu dia memohon Tuhan tidak meninggalkan dia sama sekali. Dan ini yang harus kau tempuhnya. Dan Tuhan melihat hati. Tuhan melihat orang-orang yang benar-benar bergantung padanya. Orang yang merasa tak berdaya tanpanya. Dan ingat, Tuhan akan memberikan kekuatannya. Kekuatan hati, kekuatan pikiran, kekuatan perbuatan yang sesuai dengan kehendaknya. Saya membawa kita mengingat akan Paulus. Paulus bilang dia ini orang yang lemah. Supaya kuasa Tuhan menjadi nyata di dalam dia. Untuk Paulus memberitahu dia orang yang lemah. Kuasa Tuhan menjadi nyata di dalam dia. Bab mama, kalau kau kasih tahu kau ini orang lemah tanpa Tuhan, pasti Tuhan beri kekuatan. Dan kekuatan Tuhan berikan itu bukan saja sejauh kita manusia memandang, tapi sejauh Tuhan memandang, bukan sejauh kita memandang. Masih ingat apa yang terjadi dengan kisah seorang Daud yang telah dimateraikan oleh Tuhan. Dia adalah hamba pilihan karena dia telah menarik diri untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang taat dan setia. Meski dia pernah punya masa lalu yang jelek, masa lalu yang tidak baik, tapi ketika dia dinasihati, ketika dia ditegur, dia lembutkan hatinya dan dia mau berprinsip hidup dalam pertobatan diri selama-lamanya. Dan dia selalu memohon pada Tuhan, jangan tinggalkan dia. Sama sekali pengakuan dia tentang Tuhan itu begitu luar biasa, begitu nyata. Dan apa yang Daud lakukan ini, apa yang dibalas oleh Tuhan padanya, sejauh Tuhan memandang. Tuhan bilang akan keluar raja-raja dari keturunan seorang Daud. Nah, saudaraku, saya membawa kita kembali. Mari kita bersyukur dengan hati jujur, hati yang tulus, ikhlas, hati yang tidak curang. 1, harus belajar hukum-hukum Tuhan. 2, harus berpegang pada ketetapan dan perintahnya. 3, harus memohon, jangan tinggalkan kita sama sekali. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dipermuliakanlah namamu, sebab Tuhan maha baik. Terima kasih pada malam ini Tuhan masih memelihara kami demikian. Bapa, hanya oleh rohmu hamba-Mu ini dapat memberitakan firman-Mu. Saudara-saudara hamba yang telah mendengarkannya dan mau mendengarkannya, Tuhan berkati mereka. Tuhan, senantiasa ketulusan Tuhan menjadi mata air yang hidup bagi mereka selama-lamanya. Dalam rumah tangga mereka, berkati keluar masuk mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati air minum makanan mereka setiap hari. Bapa, hamba juga berdoa jika ditemukan mereka sakit hati, sakit pikiran, sakit tubuh manapun, dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkan. Bapa, jika Tuhan menemukan kami sesat hati, sesat pikir, sesat perbuatan, sesat jalan kami, hamba mohon Bapa, hamba mohon ampuni kami dan bawa kami kembali, dan rohmu Bapa menolong kami sehingga kami boleh dapat insaf dan hidup dalam pertobatan diri setiap hari selama kami hidup. Hamba juga berdoa Bapa bagi siapapun yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh Tuhan menolong sehingga seluruh pemberitaan Injil yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, boleh mereka mendengar, hati mereka dibuka oleh Roh Kudus, dan mereka boleh mengambil keputusan untuk percaya dan menjadi pengikut Yesus. Bapa, hamba juga berdoa untuk seluruh pemberita-pemberita Injil dimanapun dan kapanpun, termasuk pada besok pagi dimana harus memimpin kebaktian. Tuhan memberkati semua, mengurapi semua dengan Roh Kudus, sehingga dengan Roh Kudus kami terus menyerahkan diri dan terus belajar sehingga Tuhan dipermuliakan. Bapa, hamba juga berdoa
Ya Bapa, kami akan bermalam. Hamba mohon di tengah lelapnya raga kami, lelapnya tidur kami, di tengah persiapan diri kami untuk beribadah besok. Hamba mohon urapi kami dengan hikmat-Mu, supaya dengan kekuatan hikmat-Mu Bapa, jika Tuhan berkenan kami hidup besok pagi, kekuatan hikmat Tuhan itulah yang membuat kami dapat mencari Tuhan dan menyusuri waktu dengan kekuatan hikmat-Mu. Bapa di sorga, saat ini kembali hamba mengucapkan berkat-Mu. Saudara-saudara, bukalah hatimu dan terimalah olehmu berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke atasmu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Sampai jumpa. Shalom.